Perkenalkan, kami dari kelompok Semangat. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis kredit dan ekuitas pada perusahaan PT Wijaya Karya Tbk. Berikut adalah company profile dari perusahaan PT Wijaya Karya. Berdasarkan PP nomor 2 tahun 1960 dan SK Menteri PUTL nomor 5 tanggal 11 Maret 1960, PT Wijaya Karya atau Persero atau Wika selaku entitas induk perseroan pertama kali didirikan dengan nama Perusahaan Negara Bangunan Wijaya Karya dengan kegiatan bisnis utamanya pada saat itu adalah pekerjaan instalasi listrik dan pipa air. Divisi produk beton Wika dihapuskan dan resmi beralih status hukumnya sebagai perusahaan anak Wika dengan nama PT Wijaya Karya Beton atau selanjutnya disebut sebagai Perseroan atau Wika Beton. Sejak berdiri hingga saat ini, Perseroan telah memiliki 3 anak perusahaan, yakni yang pertama adalah PT Wijaya Karya Komponen Beton atau Wika Kobe yang didirikan pada tahun 2012, yang kedua ada PT Wijaya Karya Krakatau Beton atau Wika Kraton yang didirikan pada akhir tahun 2013, dan PT Citra Lautan Teduh atau CLT yang diakuisisi pada September 2014. Pada tahun 2014, Perseroan melakukan aksi korporasi berupa Initial Public Offering atau IPO dengan menawarkan sebanyak 2.045.466.600 lembar saham berkode Witon kepada publik. Saat itu juga PT Wijaya Karya Beton efektif berubah menjadi perusahaan terbuka dengan penulisan nama Perseroan menjadi PT Wijaya Karya Beton Tbk. Berikut ini adalah visi dan misi dari PT Wijaya Karya Tbk. Untuk visi yang pertama, terkemuka, paling baik, dan unggul. Yang kedua ada bidang IP, bidang yang mengintegrasikan secara proporsional terhadap fungsi seluruh aspek engineering, produksi, dan instalasi yang dikelola Wika Beton untuk memberikan kinerja yang maksimal. Dan yang ketiga ada industri beton, kegiatan fabrikasi yang menghasilkan beton atau pracetak maupun non-pracetak. Untuk misi, yang pertama, menyediakan produk dan jasa yang berdaya saing dan memenuhi harapan pelanggan. Yang kedua, memberikan nilai lebih melalui proses bisnis yang sesuai dengan persyaratan dan harapan pemangku kepentingan. Yang ketiga, menjalankan sistem manajemen dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, konsistensi mutu, keselamatan, dan kesehatan kerja yang berwawasan lingkungan. Yang keempat, tumbuh dan berkembang bersama mitra kerja secara sehat dan berkesinambungan. Yang kelima, mengembangkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan. Analisis ekuitas. Analisis ekuitas merupakan evaluasi yang berhubungan dengan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Pengguna yang terlibat di dalam analisis ekuitas yaitu pihak investor. Analisis ekuitas juga menekankan laba dan pengukuran akuntansi lain untuk menghitung nilai perusahaan. Peramalan laba memperhitungkan kekuatan laba, teknik estimasi, dan mekanisme pengawasan. Pada slide selanjutnya terdapat laporan laba rugi PT Wijaya Karya. PT Wijaya Karya mengalami tren penurunan pendapatan pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19. Dapat dilihat dari pendapatan bersih tahun 2019 yang sebesar 28 triliun turun menjadi 16 triliun pada tahun 2020. Hal ini juga diakibatkan dari pembangunan infrastruktur yang mengalami kemunduran yang disebabkan oleh melemahnya perekonomian negara dan pembatasan-pembatasan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Meskipun pendapatan mengalami penurunan, namun PT Wijaya Karya tetap mencetak laba bersih sebesar 322 miliar pada tahun 2020 dan saat ini memiliki volume saham sebesar 150.276.800 dengan harga satu lembar saham sebesar Rp1.000. Namun PT Wijaya Karya memiliki strategi untuk menghindari kerugian akibat dari pandemi COVID-19 dengan cara mengerjakan proyek-proyek yang sekiranya memiliki pembayaran yang cepat sehingga likuiditas keuangan perusahaan dapat menghindari kerugian dan memprioritaskan untuk pengerjaan proyek-proyek infrastruktur negara. Prinsip-prinsip analisis kredit. Prinsip 5C. Yang pertama, karakter. Calon debitur harus memiliki sifat jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. 2. Capacity. Mengetahui kapasitas yang dimiliki debitur. 3. Capital. Mengetahui modal dan laporan keuangan debitur. 4. Conditions. Mengetahui kondisi ekonomi kreditur. 5. Kolateral. Memperhatikan agunan yang menjadi jaminan kreditur. Lalu, fungsi dari analisis kredit. Yang pertama adalah sebagai dasar bagi bank dalam menentukan tingkat suku bunga kredit dan jaminan yang disyaratkan untuk dipenuhi nasabah.
Lalu yang kedua, sarana untuk pengendalian risiko yang akan dihadapi oleh bank. Lalu fungsi yang ketiga, syarat kredit dan sarana untuk struktur, jumlah kredit, jangka waktu kredit, sifat kredit, tujuan kredit, dan sebagainya. Lalu yang keempat, sebagai bahan pertimbangan pimpinan atau direksi bank dalam proses pengambilan keputusan. Lalu fungsi yang terakhir adalah sebagai alat informasi yang diperlukan untuk evaluasi kredit. Berikut analisis kredit dari PT Wijaya Karya. Pada slide tersebut terdapat 3 tabel yang merupakan analisis dari likuiditas, solvabilitas, dan tingkat kolektibilitas piutang dari perusahaan. Yang pertama adalah likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan membayar utang jangka pendek perusahaan. Berdasarkan analisis, secara keseluruhan likuiditas perusahaan cukup baik. Hal ini terlihat dari current ratio yang masih memiliki angka lebih besar dari 100%. Lalu ada analisis solvabilitas atau kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka panjang. Dan dari analisis tersebut secara keseluruhan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan utang jangka panjangnya masih cukup baik. Dilihat dari utang perseroan yang masih dapat ditutup dengan aset dari perseroan. Lalu ada tingkat kolektibilitas piutang dari perusahaan. Berdasarkan data, kemampuan perseroan untuk mengkonversi piutangnya menjadi kas semakin baik jika dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga cash flow perusahaan menjadi lebih sehat. Untuk menghindari resiko piutang yang tidak tertagih, perusahaan membentuk pencadangan penurunan nilai. Selain itu, perusahaan juga membentuk tim kerja untuk melakukan percepatan pencairan piutang. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.